Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sapa-sapa dulu ini teman-teman yang ada di Zoom. Nih ada sebagian besar yang sudah kenal ya, sebagian besar. Oh, tapi nggak semua kenal gitu kan. Tapi satu komunitas gitu kan. Sapa-sapa dulu. Nih hadir. Nih wih ada yang dari Malaysia. Oh, kirain Konawe Selatan. Aku kira Korea Selatan gitu. Ternyata Konawe Selatan. Salam kenal. Salam kenal teman-teman. Ini yang, wih, suaranya kedengaran sampai Muna. Oke, Madura hadir. Ini dari Pondok Gede kurang hadir. Wah, gimana itu kurang hadir itu? Salam kenal ya. Ini apa namanya? Kelas perdana, kelas perdana tampil apa ya? Umum lah. Kelas perdana umum. Sebelumnya itu kan ya hanya yang ikut kelas tapping gitu kan. Ini makanya dari tadi siang itu sebenarnya aku deg-degan gitu. Aduh, aku bilang ke Bang Aswar, Bang minta jampe-jampe dulu ya Bang. Minta jampe-jampe dulu ini biar biar nggak deg-degan ini. Gitu. Oke, Pantura Subang. Ih, Bali hadir, Surabaya. Oh, Kak Titin ini. Ini kebanyakan ini udah banyak yang kenal ya. Udah banyak yang kenal. Bagi yang belum kenal ya salam kenal. Salam kenal. Saya namanya Raudatul Jannah. Tapi orang-orang itu manggilnya Jenny. Itu kan panggilan waktu kuliah ke bawah sampai sekarang. Saya asalnya dari Lamongan dan ini ada orang Lamongan juga ya ini ya tadi. Mana tadi? Oh, Bu Sugati. Lamongan hadir Dek Jenny. Iya. Panggilan kerennya Jenny. Iya. Uis, Bu Irma. Irma Destari. Rembang Jateng hadir. Wih, lengkap ya ini ya. Lengkap. Ya ada juga nih yang saya belum kenal ini. Ada juga ini yang belum kenal. Nantilah apa namanya? Seiring berjalannya waktu nanti saling mengenal lah, saling mengenal. Ih, oke oke. Apa namanya? Jadi saya mau cerita dulu gitu kan, cerita dulu. eh Apa namanya tentang energi psikologi ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan energi psikologi, kita bahas tentang filsafat manusia. Oh ini nenek ini, tak kenal maka tak sayang. Nenek sehat, Nek, katanya masuk rumah sakit. Ini tetap semangat belajar nenek ini ya, biarpun sedang sakit, patut dicontoh. Oke, oke. Jadi di kelas perdana ini, ya perkenalan-perkenalan dulu lah, perkenalan-perkenalan namanya, saling kenal gitu kan. Terus nggak usah membahas yang berat-berat dulu gitu kan. Sebenarnya tadi itu disarankan Bang Aswar untuk membahas jurnal ini gitu kan jurnalnya. Tapi nanti jurnalnya ini bisa kita bahas di pertemuan yang selanjutnya aja gitu kan. Yang selanjutnya. Kita kita perkenalan dulu lah biar apa ya? Karena saya melihat gitu kan di mana di komunitas di grup ya, di grup WA komunitas energi psikologi itu apa ya? Mungkin belum semua paham gitu kan tentang tapping. Mungkin bagi yang sudah mengikuti kelas tapping dari zaman, kok dari zaman ya, kayak lama banget gitu. Dari tahun 2023 kalau nggak salah ya.
Kelas tapping itu kan dari tahun 2023. Dan mungkin sebelumnya Bang Asar pun juga sudah sering sering kelas tapping ya gitu kan. Tapi untuk tapping yang tapping for parent, children and teenager itu kan 2023 itu kan. Mungkin yang sudah mengikuti mungkin sudah tidak asing lagi gitu kan. Oke, oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu gitu. Kita mulai dari filsafat manusia dulu. Kok belajar energi psikologi kok kita harus membahas filsafat manusia dulu, Mbak? Gitu kan. Misal ada pertanyaan kayak gitu kan. Oh ya, penting gitu kan, penting. Dan dan tidak hanya pada saat kita belajar tentang energi psikologi aja yang kita harus paham tentang filsafat manusia. Kita mau belajar tentang ilmu kedokteran, kita mau belajar tentang ilmu psikologi, kita mau belajar tentang ilmu tasawuf, ya apapun ilmu gitu kan, yang memang ada hubungannya dengan manusia gitu kan. Kita perlu belajar tentang filsafat manusia, harus benar gitu kan filsafatnya. Karena filsafat manusia ini seringkali belum dipahami, bahkan sama pembelajar psikologi sekalipun, gitu kan. Bahkan ya dulu kan saya kan kuliah jurusan tasawuf psikoterapi. Tasawuf psikoterapi. Dulu saya eh, kuliah di jurusan tasawuf psikoterapi ini itu pada saat kuliah itu belum belum memahami tentang filsafat manusia. Akhirnya di situ bingung, apa yang menjadi kebingungan gitu kan. Ya, karena di situ aku belum menentukan filsafat manusia aku tuh filsafat manusia yang seperti apa gitu. Filsafat manusia yang digunakan di tasawuf psikoterapi ini filsafat manusia yang bagaimana gitu. Itu belum belum jelas. Akhirnya ke bawah ke filsafat manusianya kedokteran, ke bawah lagi ke filsafat manusianya psikologi, ke bawah lagi ke filsafat manusianya konseling, semisal kayak gitu. Jadi nggak jelas gitu kan. Nah ini kita mau perjelas dulu filsafat manusia yang kita kita melihat manusia itu seperti manusia itu yang gimana sih gitu di ilmu yang mau kita pelajari ini itu kan harus jelas filsafat manusianya kan. Kita, kita coba apa namanya bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu di filsafat manusianya kedokteran. Di dunia kedokteran, filsafat manusia itu filsafat manusia yang digunakan pada ilmu kedokteran, mereka melihat bahwasanya manusia itu adalah ya organ-organ biologis, makhluk biologis gitu kan. Kita tulis dulu lah, makhluk biologis. Biologis di sini kan artinya kan ya organ, ada sel-sel gitu kan. Jadi ketika ada masalah, ya kan. Jadi ketika manusia ini ada masalah, semisal sakit, maka yang akan ditreatment adalah ya organnya atau apa namanya sel-sel yang rusaknya gitu kan, yang akan dia treatment. Karena filsafat manusia pada ilmu kedokteran adalah manusia itu ya hanya makhluk biologis gitu, hanya biologis, organ, sel, apalagi. Ya intinya biologis lah, tubuh, gitu kan, tubuhnya. Lalu filsafat manusia di dunia
Psikologi. Bentar. Filsafat manusia di ilmu apa di dunia psikologi itu mereka melihat bahwasanya manusia itu ya gejala-gejala psikisnya, gejala-gejala psikologisnya. Misal ada gangguan, misal nih dia sakit lambung gitu kan. Kalau dalam kedokteran kan ya dikasih aja obat lambung, dikasih promak, suruh minum. Itu nanti akan ya apa namanya akan promak tadi itu akan mentreatment lambungnya sedemikian rupa sehingga sembuh gitu kan kalau dalam kedokteran. Kalau dalam dunia psikologi, misal dia mengeluh kepada psikiater atau psikolog, aku tuh sakit mah gitu kan. Nah, kemudian dari sakit mah tersebut, dia identifikasi, oh, kamu kayaknya punya gejala kecemasan, gitu kan. Maka yang akan ditreatment adalah kecemasannya, gejala-gejala psikologisnya. Maka apa namanya? di Makanya ada konseling, ada apa? Karena itu yang mereka treatment adalah gejala psikologisnya. Itu kan banyak terapinya. Ada terapi CBT, ada terapi apa lagi? Behaviorisme, terus ada terapi psikoanalisis, semua banyak lah nih terapi di sini gitu kan. Karena dia yang dia treatment tuh gejala psikologisnya gitu. Nah, sedangkan dalam paradigma apa namanya? Ya paradigma energi psikologi yang dikembangkan di PCI. Jadi energi psikologi yang ini yang apa ya? Yang di PCI ya. Karena terdapat apa terdapat pengembangan tersendiri di PCI ini. Tidak hanya sekedar energi psikologi gitu, tapi di situ dia apa ya? Ada tambahan consciousness-nya, kesadarannya. Jadi kalau energi psikologi itu dia melihat bahwasannya manusia itu tidak filsafat manusia pada apa ya keilmuan energi psikologi itu bukan bukan makhluk biologis, bukan juga manusia itu gejala-gejala psikologisnya bukan, tapi manusia itu dia jadi filsafat manusia itu ada pada aku. Mungkin bagi yang sudah belajar di Bang Aswar akan mudah memahami aku ini. Di kita buat dulu ininya ya. Ini kita mulai dari dasar aja gitu, biar teman-teman yang belum belajar pun mudeng gitu. Karena ini banyak juga beberapa saya lihat yang belum belajar. Jadi aku ini, oh, nah ini kan. Kalau paradigma kedokteran sama psikologi, itu kan dia tubuh sama gejala psikologisnya itu dia masuknya kan ke orang, gitu kan. Bahwasanya ya manusia itu ya masih orang gitu. Orang ini artinya apa sih? Orang ini artinya tubuh dan status sosial. Misal tubuhku dan namaku gitu kan. Jannah atau siapa lagi? Misnawati, Ari, Ahsan gitu kan. Itu ya tubuh dan status sosial. Namamu di sosial. Itu orang gitu. Orang itu dua, tubuh dan
nama itu tadi, status sosial. Dan EP, energi psikologi itu dia melihat bahwasanya manusia itu bukan sekedar orang gitu, tapi dia itu adalah aku gitu, atau apa ya, diri lah. Kita sebutnya itu diri. Itu lebih lebih ini ya, kalau diri itu lebih untuk bahasa komunikasi itu lebih 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 bisa apa ya, lebih bisa tersampaikan gitu kan kalau nyebutnya diri. Jadi bukan hanya sekedar orang gitu, tapi diri gitu. Jadi si aku ini dia punya yang namanya, bukan si aku, si orang ini tuh tidak akan punya kehendak apapun gitu kalau dia tidak punya diri. Coba bayangin mayat gitu kan. Mayat itu kan dia nggak bisa mayat itu dia sakit lambung. Emang ada mayat sakit lambung atau tiba-tiba mayat dia bilang sesak, Mbak, meridiannya di mana ya yang di tapping, itu kan nggak mungkin gitu kan. Karena dia tidak sudah, karena di situ sudah lepas gitu kan. Dia kan hanya jasad di situ. Sedangkan jasad yang dikubur yang dirinya ini kembali gitu kan. Karena sudah lepas dirinya gitu kan. Tinggal jasadnya, maka ya dia nggak akan bisa sakit, nggak akan bisa dia ketawa karena memang su- sudah lepas dirinya gitu, tinggal jasad, tinggal orang ini aja, tinggal tubuh dan nama. Maka di situ energi psikologi itu melihat bahwasannya, oh, ketika manusia ini dia terdapat gangguan gitu kan, terdapat gangguan, pasti yang terganggu itu si aku ini. Karena si orang ini tuh nggak mungkin terganggu kalau si aku ini tidak terganggu gitu kan. Si orang ini hanya, si orang hanya menerima dampak dari posisi aku. Coba ditulis di kolom chat. Coba ditulis. Si orang hanya menjalani lah, menjalani ya, menjalani dampak dari posisi aku. Nah, coba ditulis semua, ditulis dulu semua, tulis dulu. Tulis dulu, tulis dulu. Kita mau bahas di yang, nah, sini. Ini udah sering dibahas kali-kali gitu kan. Tapi nggak apa-apa, memang memang apalagi yang mau dibahas gitu kalau bukan ini gitu kan. Karena gini, karena apa namanya, eh termasuk saya ya, termasuk saya gitu kan. Belajar sudah lama gitu di Bang Aswar gitu, belajar gitu. Tapi ya ketika posisi aku apa ya, ketika tidak eling, bahasa Jawanya itu nggak eling, nggak sadar gitu kan, ya akan terjebak kembali. Dan dan eh, keterjebakan itu akan semakin apa ya, apa ya, semakin cepat, semakin mudah terjebak ketika paradigma kita itu lemah gitu. Makanya ini kan namanya belajar paradigma ini. Belajar belajar paradigma itu harus harus sering gitu kan. Biarpun diulang-ulang terus, harus sesering mungkin diulang-ulang memang, karena memang keterjebakan itu terjadi karena kita lupa sama paradigma. Kita lalai gitu kan. Kita lalai. Ntar minum dulu ya, sambil diketik-ketik dulu.
Kalau bisa tulis namanya, si orang yang namanya Jannah ini hanya menjalani dampak dari posisi aku, gitu. Jadi belajar tapping ini sama aja dengan belajar kesadaran gitu. Oh, kok hilang ya? Jadi sama gitu sebenarnya. Paradigma yang digunakan sama. Hanya aja dengan belajar energi psikologi ini kita bisa lebih cepat dalam identifikasi keterjebakan tadi. Kayak semisal di grup, Mbak, semisal sakit kepala itu meridian apa yang terganggu ya? Gitu. Oh, itu meridian semisal sakit kepalanya di depan. Oh, itu meridian lambung. Nah, meridian lambung itu terganggu kalau kamu posisi akumu itu lemah di. Nah, ada keterangannya, ada terusannya. Posisi akumu lemah di rasa tidak aman gitu. Jadi posisi akumu itu kamu merasa tidak aman di situ. Jatuh dia pada rasa tidak aman. Biasanya tentang finansial, biasanya tentang kalau kalau bukan finansial kadang tentang ayah karena kan lambung itu dia mencari rasa aman tuh di figur-figur maskulin gitu kan. Bisa jadi ada problem di situ. Jadi lebih cepat identifikasi gitu. Jadi nggak hanya sakit itu nggak hanya sekedar sakit, kita bisa apa ya cepat mengilmuinya. Oke, udah ditulis semua ya. Lanjut. Jadi gini. Jadi tadi itu yang kita pelajari tentang filsafat manusia itu kita mempelajari tentang nature of human. Jadi filsafat manusia tadi itu untuk memahami nature of human, bahwasanya manusia ini sebenarnya apa sih gitu kan. Kalau nature of human-nya kedokteran ya tubuhnya. Kalau nature of human-nya orang-orang psikologi ya gejala-gejala psikologisnya. Makanya kadang mereka bikin ada bipolar, ada borderline, ada schizophrenia, itu pusing kita ya. Pusing gitu. Banyak istilahnya gitu. Nah, kalau nature of human-nya energi psikologi apa, Mbak? Ya ini gitu. Kamu harus tentukan gitu di situ bahwasanya dirimu ini adalah aku gitu. Bukan si orang. Bukan si orang yang namanya Jannah. Bukan gitu. Dan dan si aku ini tuh dia punya dua pengetahuan. Pengetahuannya yang pertama itu pengetahuan dualitas. Pengetahuan yang kedua itu pengetahuan non-dualitas, non-dual. Apalagi itu, Mbak, dualitas non-dualitas. Nah, dualitas itu pengetahuan diri yang dia itu apa ya? Membelakangi cahaya gitu, membelakangi kebenaran. Jadi pengetahuannya itu dia membelakangi cahaya. Itu kan kalau dalam map of consciousness kita masuk lagi ke sini. Emang nggak jauh-jauh beda. Ini sini. Nah, jadi pengetahuan yang membelakangi cahaya itu kan ini. Shame, merasa terbuang, guilt, merasa bersalah atau kebencian. 50 apati, 75 kesedihan, 100 ketakutan, 125 hasrat, 150 kemarahan, 175 kebanggaan. Lah ini pengetahuan-pengetahuan diri yang dia membelakangi cahaya. Nah, itu disebut dualitas. Jadi disebutnya pengetahuan dualitas. Ini.
Dari net 20 dari 20 sampai 175. Itu pengetahuan-pengetahuan yang membelakangi cahaya. Loh, Mbak, bukannya yang dualitas itu orang? Ya, gini, di apa namanya? Harus dirapikan cara berpikirnya. Jadi, bukan orang yang bukan si orang ini yang menciptakan pengetahuan dualitas gitu. Ini harus dikelirkan dulu, jangan sampai cara berpikirnya dia nggak rapi gitu. Jadi kan si aku ini dia punya dua pengetahuan. Pengetahuan dualitas sama pengetahuan non dual. Kok? Nah, pengetahuan dualitas itu terjadi ketika si posisi diri ini kita membelakangi cahaya, pengetahuan yang dia itu membelakangi cahaya. Lah pertanyaannya, kenapa kok si aku ini dia berpengetahuan dualitas, berpengetahuan yang membelakangi cahaya? Kenapa gitu kan? Karena si aku ini, jadi yang seharusnya kita ini diri kita ini adalah si aku ini jatuh ke orang gitu. Dalam artian si aku ini merasa menjadi orang. Nah, jadi si aku merasa menjadi orang. Jadi bukan serta-merta orangnya. Ya orangnya ini dia nggak punya kehendak apapun. Nggak, dia hanya tubuh gitu, tubuh dan nama gitu. Jadi tubuh ini ya nggak bisa dia berpengetahuan dualitas. Wong dia nggak punya kehendak apapun. Yang punya kehendak ini ya si aku ini. Jadi si aku ini kehendak ada dua kehendak, kehendak dualitas sama kehendak non dual, gitu kan. Kalau kehendaknya dualitas artinya di situ dia si aku ini merasa menjadi orang. Jadi kita tulis dulu. Pengetahuan dualitas terjadi karena si aku merasa menjadi orang. Nah, tulis dulu. Biar rapi cara berpikirnya. Jadi nggak serta-merta, kamu sih orang terus. Atau ya kalau menjadi aku mah nggak akan terjebak loh. Ya bisa, ya si aku memang bisa terjebak karena memang ya hanya aku yang punya kehendak mau kamu ke dualitas apa non dual gitu. Jadi seorang ini nggak punya kehendak apapun, hanya tubuhnya gitu kan. Kan seolah-olah kalau semisal dualitas ini berasal dari orang kan seakan-akan si orang ini dia punya kehendak. Ya padahal si orang ini kan dia nggak punya kehendak di situ. Oh, hanya tubuh dan nama gitu kok. Gitu. Jadi harus rapi. Dirapikan dulu cara berpikirnya. Si aku merasa menjadi orang. Bahwasanya yo aku adalah si Jannah gitu kan. Makanya kalau merasa menjadi si Jannah, maka ketika diolok-olok dia marah. Nah, pokoknya itulah kuncinya. Kalau merasa menjadi si Jannah ya ketika direndahkan dia marah. Karena aku merasa menjadi Jannah. Atau alah Mbak Jana ini kalau ngisi Zoom kok apa namanya kayaknya apa nggak lancar ngomongnya lah. Kalau misal aku merasa menjadi Jannah ya, udah aku langsung tutup Zoomnya, udah aku tutup aja. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Gitu kan, ya gitu. Jadi pengetahuan dualitas ini karena si aku ini merasa menjadi orang gitu. Kan dia akan akan dia akses gitu kan pengetahuan-pengetahuan gelap ini gitu. Oke. Kak, udah jelas ya nature of human. Jadi filsafat. Jadi ini teman-teman ini belajar filsafat manusia. Dan ini dan ini saya terangkan ke mahasiswa. Mahasiswa waktu kemarin kan sempat jadi
ASDOS, asisten dosen di UIN, UIN Walisongo. Itu teman-teman mahasiswa itu saya terangkan gitu tentang filsafat manusia ini. Dan mereka baru tahu gitu kan. Mereka padahal mereka sudah semester 5 pada waktu itu. Sudah semester 5 dan mereka baru paham gitu. Bahwasanya yang mereka pelajari saat ini itu jurusannya itu ternyata yang harus dia pelajari adalah si aku ini gitu. Mereka sibuk mempelajari organ-organ, sibuk dia ngurusin apa gejala-gejala psikologi. Maksudnya apa ya? Nggak 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 ajak gitu. Cara paradigmanya itu masih masih ke bawah ke sana, ke bawah ke sini gitu. Jadi harusnya itu kan kalau filsafat manusianya jelas itu kan dia melihat masalah sama manusia itu kan jelas. Misal nih, ada masalah, misal tentang ada masalah kemarahan gitu kan, kemarahan. Misal mereka mereka menerapi orang dengan apa namanya? Ya ada kemarahan yang meledak-ledak misal. Itu mereka bingung di situ. Ini kemarahannya mau ku apain gitu kan. Akhirnya dia ikut-ikut paradigma psikologi. Dia treatment kemarahannya. Coba kamu apa namanya pakai metode katarsis. Loh, lawang tasawuf kok pakai metode katarsis gitu kan. Coba kamu pukul-pukul samsak supaya lega gitu kan. Loh, yang bermasalah itu akunya kok karena dia terjebak di nature dualitas. Bukan dia kurang pukul-pukul barang gitu. Itu kan akhirnya bingung gitu mahasiswa gitu, bingung gitu karena nggak jelas filsafat manusianya. Nah, teman-teman di sini, oh belajar filsafat manusia, gitu kan, belajar dan nggak semua orang yang belajar jiwa itu paham, gitu kan. Makanya beruntung teman-teman di sini apa bisa belajar filsafat manusia. Akhirnya nggak bingung. Jadi kalau misal ada kamu ada problem kemarahan, oh jadi tahu, oh permasalahanmu ini karena kamu terjebak di pengetahuan dualitas di sini. Akhirnya di situ jelas cara melihat kenyataan gitu kan. Oh iya ini. Jadi gak gampang terombang-ambing, diapain nih. Coba kamu marah-marah dulu. Atau ada itu metode yang apa pukul-pukul apa sih namanya? Itu loh yang sampai ada jadi gelas kaca ditumpuk semua terus itu biaya masuknya 100.000 atau berapa itu apa 200.000 itu cuman buat pukul-pukul botol kaca aja untuk melampiaskan amarah ya itu kan apa ya karena belum jelas itu kan ya mungkin dia ikut paradigma psikologi atau apa gitu kan memang ada metodenya gitu namanya katarsis itu namanya ya itu sah-sah aja gitu yaitu ya gejalanya kan itu kan dia menanggulangi gejala jadi yang psikologi tadi itu kan dia tidak fokus pada penyelesaian akar masalah dia dia hanya bagaimana sih supaya gejala ini hilang gitu aja hanya apa ya hanya menghilangkan gejala aja gitu. Jadi ya susah gitu susah kalau kita mau ke situ gitu karena ya buat apa gitu kita tangguh lagi terus-menerus gejala sedangkan akar masalahnya itu nggak diselesaikan nah gitu ya. Hmm. Oke. Anger manajemen terapi ini ada manajemen terapinya loh ini Ali Azmi ini yang kemarin ke PCI ya atau yang mana ya lupa saya pengetahuan dualitas fungsinya apakah oh Mas Imam ini ya fungsinya biar biar ya itu kan ego kan ini kan isinya ego itu nanti pembahasan pembahasan lain Mas Imam itu nanti kita bisa belajar tentang mekanisme pertahanan diri itu bisa itu fungsi ya ada fungsinya sih ego itu nggak selamanya buruk sebenarnya dia itu ada fungsinya juga ada dia itu hadir itu untuk ya mekanisme perlindungan diri salah satunya misal kita nih
Misal kita mau dipukul orang, kalau kita nggak punya ego ya udah pukul aja aku gitu kan. Nah itu kan habis. Nggak punya ego. Ya sih, misal telinga kita mau diiris orang, kalau kita nggak punya pertahanan diri, nggak punya nature ketakutan, kita iya iya aja gitu kan. Nah itu kan bahaya gitu kan. Jadi ya ada fungsinya gitu kan. Jadi lanjut ya. Jadi bahwa jadi si aku ini dia punya pengetahuan, punya dua pengetahuan, pengetahuan dualitas sama pengetahuan non dual. Itu sudah jelas kita melihat, oh bahwasanya manusia ini adalah si aku ini, bukan si orang. Kemudian setelah kita clear nature of human-nya, kita clearkan di nature of problem. Nature of problem itu cara kita melihat jadi masalah itu dari mana sih? Nah, gitu. Masalah itu dari mana? Tadi kan kita udah bahas cara menanggulangi masalah di paradigma kedokteran, yang di treatment organnya. Kalau psikologi yang di treatment itu gejalanya. Nah, sedangkan kalau dalam energi psikologi itu dia di situ dia melihat problem itu berangkat dari pengetahuan diri atau pengetahuan aku yang bersifat dualitas. Jadi semua problem itu pasti berangkat dari pengetahuan yang dualitas. Yang non dual ada problemnya nggak? Ya, kalau non dual ya di situ dia ya problemless gitu. Jadi tidak ada problem gitu. Ketika seseorang, ketika si orang ini gitu kan, ketika si orang yang namanya Jana ini dia memiliki problem, entah problem di fisiknya, sakit atau apalagi ya fisik ini kan terkaitnya sakit ya tubuhnya, entah dia ada problem di tubuhnya atau di perasaannya, pikirannya, finansialnya, dan lain sebagainya itu pasti karena pengetahuan yang digunakan oleh akunya Jana ini itu pengetahuan yang sifatnya dualitas. Pasti dia dari sini. Lalu pengetahuan yang sifatnya dualitas tadi, yang dari nature 20 sampai 175 tadi itu, dia akan melahirkan pikiran, perasaan yang terbatas dan negatif. Ya, ini kan nature-nature tadi, 20, 30. Ini maksudnya ke sini deh. 20. Ini kan artinya si aksi si aku, si akunya Jana. Oh, gini aja. Si aku merasa menjadi orang yang namanya Jana. Dia jelas di sini. Jadi ketika si aku merasa menjadi orang yang namanya Jana, dia akan melahirkan pikiran perasaan yang terbatas dan negatif. Apa aja? Ya nature 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, dan seterusnya. Dan pikiran perasaan diri yang terbatas dan negatif ini, itu dia akan mengakibatkan masalah meridian tubuh. Nah, jadi dari sini sebenarnya, dari dari sini meridian terganggu itu. Ya, misal kita akses nih, si akunya tadi itu mengakses energi, taruhlah energi 50 gitu kan, atau energi 30 diakses. 30 itu kan dia rasa bersalah, kebencian gitu kan. Nah, di situ meridian tubuh yang terganggu, ya usus besarnya terganggu.
Kenapa kok usus besarnya yang terganggu? Karena usus besar itu kan dia kan, itu nanti ada pemetaannya sebenarnya, ada pemetaan. Itu kan teman-teman udah punya itu di mana? Di sini ya. Nah, meridian dan titik tappingnya, paru-paru ini apa aja, kesedihan. Nah, ini kan banyak nih. Lambung itu tentang ini, ginjal, kandung kemih, usus besar. Nah, kita kita kasih contoh satu lah, meridian usus besar. Jadi ketika si akunya tadi itu yang berpengetahuan dualitas, dia akses energi nature 30. Nature 30 menggenggam apa ya? Dia nggak mau melepas gitu. Maunya menggenggam terus kesalahan jiwanya. Ya, dia genggam terus kebencian, genggam terus rasa bersalah. Itu kemarin sempat habis sesi sama sama seseorang gitu kan, kemarin sesi. Dia berat sekali dasar 30-nya gitu. Sehingga di situ dia ingin mengontrol segala hal. Jadi ada ilusi kontrol, ada ilusi kontrol. Itu kan kalau kita simboliskan ya dalam tubuh. Meridian usus besar ini kan secara organ ya, secara organ kan usus besar itu kan dia menampung orang gitu kan. Menampung setelah dia diserap sama usus halus gitu kan. Usus halus kan dia menyerap vitamin, mineral apa, dia serap gitu kan. Itu kan yang tersisa kan hanya ampas-ampasnya gitu kan. Dan ampas ini kan apa ya, sudah tidak berguna gitu bagi tubuh, maka dia akan dilepaskan ke usus besar. Nah, usus besar artinya kan di sini usus besar itu menampung hal-hal yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya. Hal-hal yang kotor, hal-hal yang sudah tidak perlu gitu. Dan ketika orang meridian usus besarnya terganggu, artinya di situ dia ada semacam ingin terus-menerus menggenggam kesalahan, menggenggam sesuatu yang memang seharusnya harus dilepas. Makanya isunya kadang sulit move on. Nah, ini hati-hati yang sulit move on. Sulit move on itu kan banyak ya, nggak hanya tentang percintaan gitu kan. Move on itu kan dia bisa juga misal kesalahan yang udah diperbuat, misal ada istri, dia ingat kesalahan suaminya dulu. Suamiku dulu itu pernah apa namanya? Misal waktu kita jalan ke mall dia lirik cewek gitu kan. Dia ingat tuh kejadian itu sampai bertahun-tahun. Nah, itu hati-hati tuh usus besarnya terganggu gitu. Sulit move on, sulit melepaskan gitu. Sulit memaafkan, sulit juga apa ya? Ya, dia genggam gitu kan. Makanya kalau mungkin itu sudah apa ya? Sudah sudah apa namanya? Sudah terlalu tebal, sudah terlalu lama gitu, itu akan terjadi masalah di organ. Kadang sembelit, apalagi ambien, terus apa lagi susah BAB. Nah itu hati-hati gitu. Itu tubuhnya itu sedang memberitahu, oh kamu ada kebencian yang belum bisa kamu lepaskan loh. Ada kesalahan jiwa loh yang kamu genggam terus. Jadi kan meridian tubuh ini yang terganggu, dia akan menciptakan emosi negatif. Misalnya sebesarnya tadi emosi negatifnya ya kebencian, rasa bersalah, itu emosi negatifnya di situ. Dan emosi negatif ini ketika digenggam terus-menerus ya, dia akan terjadi permasalahan fisik. Nah, gitu. Jadi gitu ya, pemetaan nature of problem, perspektif energi psikologi, perspektif paradigma energi psikologi. Ya, bisa juga kita di sini perspektif kedukunan. Nah, bisa juga. Kok langsung mati ya apa namanya? Pensilnya ngomong kedukunan. Misal kita bikin pakai paradigma, aku nggak mau lah pakai paradigma energi psikologi, aku mau pakai paradigma kedukunan, ya bisa aja gitu. Jadi semisal ada gangguan, misal, oh kenapa ini ya, kok aku kok
apa sakit gatal-gatal. Oh, itu kamu kayaknya kena santet gitu. Jadi nature of problemnya itu nggak ada ini. Ini pengetahuan diri ah itu nggak ada. Itu yang ada hanya di sini disantet. Nah, karena kan paradigma yang digunakan kedukunan kan gitu gitu. Atau misal aku nggak mau lah pakai paradigma ini. Aku paradigmanya paradigma astrologi, perbintangan. Bisa juga gitu kan. Astrologi, pakai paradigma astrologi, perbintangan semisal. Oh, kenapa kok hari ini aku sakit demam ya? Itu bukan karena kamu ada memendam kemarahan, itu bukan. Bukan karena meridian livermu terganggu, itu bukan. Tapi karena pakai paradigma astrologi, yaitu karena posisi bulan ini sedang di berapa derajat bumi, sehingga itu akan menimbulkan permasalahan fisik berupa demam gitu. Ya bisa juga gitu kan. Tapi kan di situ kan kalau kamu posisikan dirimu sebagai orang gitu. Orang ini kan artinya yang dikenai keadaan. Nah, tulis lagi menjadi orang apa ya? Memilih, memilih. Oh, gini. Ketika si aku memilih menjadi apa ya? Memilih merasa gitu kan, menjadi orang. Karena nggak mungkin menjadi orang, dia aku. Jadi bisanya merasa, merasa menjadi orang. Ketika si aku memilih merasa menjadi orang, eh maka eh apa namanya? Art, bentar. Ketika si aku memilih, ya memilih menjadi orang gitu aja ya. Terlalu ini bertele-tele. Ketika si aku memilih menjadi orang, maka artinya, oh gini 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 gini. Terlalu ini aja. Menjadi orang artinya memilih, memilih sebagai yang dikenai keadaan. Sebentar. Menjadi orang artinya memilih eh menjadi orang artinya eh apa ya? Jadi gini dulu. Jadi menjadi orang itu kan ketika si aku ini dia memilih menjadi orang, maka si orang ini itu dia nggak punya kehendak gitu dan dia hanya bisa dikenai hanya bisa dikenai keadaan. Oh ya, menjadi orang artinya eh hanya menjadi orang artinya memil memilih posisi yang menjadi orang artinya menjadi yang hanya bisa dikenai keadaan. Nah, gitu aja. Menjadi orang artinya menjadi yang hanya bisa dikenai keadaan. Ya kayak apa namanya? Tulis dulu, tulis, tulis. Jadi kayak semisal kita karena gini, karena nature of human. Jadi nature of human dan nature of problem ini berjalan seiringan. Jadi kalau nature of human-nya orang, oh diriku ini si Jannah gitu kan. Bukan si aku gitu, tapi si Jannah gitu. Nah, ketika dia sudah menjadi orang yang namanya Jannah, maka di situ dirinya akan dirinya itu tidak punya kehendak apapun selain eh, kehendak dari luar gitu. Jadi semisal kayak gini, kalau menjadi orang itu kan dia di situ dia
menggunakan perspektif perspektif bukan perspektif kesadaran, bukan perspektif spiritual, bukan perspektif energi psikologi, tapi perspektif yang dia gunakan itu ya perspektif dalam ya contohnya astrologi, kedukunan, apalagi. Ya banyak lah di sini ya paradigma-paradigma yang paradigma-paradigma keorangan gitu. Atau paradigma dalam psikologi itu ada yang namanya paradigma behaviorisme. Bahwasanya ya yang kamu alami ini akibat dari masa lalumu. Ya akibat dari apa namanya pengasuhanmu gitu. Ya itu benar gitu. Itu benar, tapi ketika kebenaran kita hanya itu, ya kita nggak akan bisa sembuh. Karena kita akan terus-menerus menyalahkan yang lain sebagai penyebab dari diri kita saat ini gitu. Kayak semisal astrologi ini, semisal kamu demam karena posisi bulan berada di derajat 30 derajat dari bumi atau bagaimana gitu kan. Ya maka yang ketika kamu menjadi orang, maka kamu nggak akan bisa keluar dari statement itu gitu. Kamu nggak punya kehendak lain selain demam gitu. Karena kamu hanya menerima dampak gitu. Kamu hanya menerima keadaan, dikenai keadaan, menerima dampak gitu. Mudeng ya, mudeng. Termasuk ya kedukunan gitu. Saya gini-gini ya pernah pernah diceritain juga sama apa? Diceritain sama dosen saya yang belajar ilmu dukun. Ada dulu punya dosen dia belajar ilmu kedukunan. Saya diceritain gitu. Sebenarnya kamu itu nggak akan pernah, kamu itu nggak akan bisa kena apa. Semisal kamu disantet nih, itu kamu nggak akan serta merta kena gitu. Kamu kena apa nggak kenanya itu tergantung kamu kamu apa namanya percaya apa enggak sama atau bukan percaya apa enggak ya waktu itu ya. Jadi ya waktu itu dia ya ngomongnya percaya atau nggak percaya gitu. Jadi kalau kamu nggak percaya maka kamu nggak akan kena. Tapi kalau kamu percaya gitu, artinya kamu akan kena gitu. Nah artinya percaya nggak percaya itu kan artinya percaya itu kan artinya kamu memposisikan dirimu sebagai orang kan gitu kan. Yang bahwasanya aku ini bisa dikenai keadaan, termasuk keadaan disantet gitu. Jadi bahas persantetan ya nggak apa-apa lah itu kan contoh yang mudah dipahami itu kan kita contoh-contoh yang simpel-simpel aja gitu nggak usah contoh-contoh yang terlalu melangit gitu itu kan di Al-Quran kan juga ada yang eh, ada ayatnya itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama bahwa Samiul Alim itu ya. Jadi sebenarnya tidak akan ada bahaya baik di bumi maupun di langit ketika kamu ya ketika kamu la ilaha illallah gitu. Ketika kamu maksudnya ketika kamu di sini gitu. Ketika kamu berpengetahuan non dual, maka kamu tidak akan terkena bahaya mau bahaya di bumi maupun di langit. Termasuk ya bahaya astrologi. Astrologi ini kan bahaya yang di langit kan. Ya kalau kita menjadi orang ya kita terdampak juga gitu kan. Pasti terdampak karena memang sudah hukum alam gitu kan. Itu. Tapi kalau kita pindah posisi gitu kan, menjadi aku yang berpengetahuan non dual ya kita tidak akan kena bahaya ini. Sudah ada ayatnya gitu kan. Kalau bahaya di bumi itu ya bahaya ya kayak tadi persantetan atau apa itu kan bahaya di bumi ya. Dan banyak lah itu ya termasuk juga pengasuhan gitu kan pengasuhan misal oh aku ini mbak aku ini kayak gini tuh ya karena dulu orang tua aku kayak gini ke aku iya itu memang apa ya memang itu kebenaran gitu memang memang benar bahwasanya keadaanmu saat ini tuh karena pengasuhanmu dulu terlalu keras atau bagaimana itu memang benar gitu tapi kita nggak bisa hanya berhenti di kebenaran itu karena pada akhirnya gitu kan pada akhirnya semua yang kita alami gitu, semua yang hadir dalam kehidupan kita ini itu sebenarnya supaya apa ya? Itu apa ya?
Semua yang kita alami gitu, mau itu pengasuhan yang kurang bagus lah apalah atau dibully lah apa, sebenarnya itu semua itu tujuannya itu supaya kita itu eling gitu, bahwasanya dirimu ini bukan orang. Ya ketika kita mengalami kejatuhan gitu kan, atau bahasa ininya titik nadir atau titik paling rendah itu kan itu bisa menjadi titik balik. Di situ kan kita mulai mempertanyakan gitu kan diri kita, sebenarnya aku ini siapa sih, sebenarnya aku ini apa sih gitu. Itu kan justru malah bagus gitu kan kalau mau belajar gitu. Jadi, tenang aja, mau itu pengasuhannya apa apa itu, mau dibully, mau apapun yang kamu alami, apapun yang kamu alami itu jangan berhenti di situ. Jangan kamu jangan kamu salahkan orang lain. Salahkan orang lain itu kan ya artinya di situ ketika kamu menyalahkan orang lain, berarti kamu memposisikan dirimu itu bisa dikenai bisa bisa diberi dampak sama orang lain kan. Bisa di jadi dirimu itu hanya di posisi yang terdampak saja gitu. Harusnya memberi dampak gitu. Jangan jangan memposisikan diri yang terdampak. Nah, ini bagus juga ini. Jadi menjadi orang itu artinya terdampak. Sedangkan menjadi aku itu dia memberi dampak. Ya tergantung memberi dampaknya. Ya kalau dualitas ya dampaknya destruktif. Yang dua lah dampaknya konstruktif. Mudeng ya sampai sini ya. Ini. Jadi gitu ya. Apa biar teman-teman itu paham dan ini ya. Oh tapi ini udah lewat tapi nggak apa-apa kita dikit aja. Ini panjang sebenarnya ya, panjang gitu. Tapi ya aku belum mau yang terlalu terlalu ini ya. Jadi paradigmanya aja dulu dijelasin. Jadi ini sedikit ya, sedikit tambahan sebelum selesai ya kelasnya. Jadi tentang tapping ya. Oh, ini dulu kita perjelas dulu gitu. Perjelas dulu. Jadi kita ini kan belajar energi psikologi. Bedanya energi psikologi sama tapping apa kan gitu. Ada pertanyaan seperti itu. Energi psikologi itu ilmu yang membawahi salah satunya tuh tapping. Jadi dalam energi psikologinya ada banyak. Ada tapping gitu kan. Ada juga akupuntur, ada juga akupresur, banyak gitu kan. Banyak sini. Ya, tapi sebenarnya yang dia apa ya? Yang dia coba apa ya? Treatment, yang dia coba sembuhkan itu ya, ininya di meridian. Jadi energi itu artinya energi tubuh yang mau dia apa treatment di situ. Bisa di treatment pakai akupuntur, pakai jarum. Bisa juga akupresur, ditekan-tekan gitu kan. Ada juga tapping. Tapping tuh mengetuk-ketuk ketuk-ketuk ringan di titik-titik meridian yang terganggu. Dan itu lebih lebih apa ya? Kita nggak perlu ngundang orang buat akupuntur misal. Sekali akupuntur 150 gitu lah. Itu nggak perlu gitu. Karena kan bisa dilakukan sendiri, self help kan. Membantu diri sendiri kan di sini. Dan itu lebih apa ya, lebih lebih kontemplatif dibandingkan akupuntur. Jadi dalam tapping, kenapa kok memilihnya tapping gitu? Kenapa Mbak? Kok nggak akupuntur aja? Kok nggak ini aja? Kenapa kok harus tapping gitu? Karena dalam tapping itu dia menarik gitu. Jadi pada saat tapping itu kita harus ketemu sama ya ambil satu memori traumatis.
ingatan-ingatan traumatis. Semisal, oh dulu aku mau dipukul bapakku pakai sapu, nah gitu kan. Misal, kan ingatan traumatis itu kan, ingatan traumatis. Apa? Jadi ingatan tadi itu kita harus ketemu emosi negatifnya apa. Semisal emosi negatifnya apa namanya? Takutan. Terus muatan kognitifnya apa? Muatan kognitifnya ini eh bapak jahat. Nah, semisal gitu. Bapak jahat atau aku anak yang nggak disayang. Itu harus ketemu muatan-muatan kognitifnya dan nature akunya itu ya nature 100 gitu kan. Jadi si aku terjebak di nature 100. Nah, pada saat tapping itu dia dia tuh ini, dia tuh eh kalau hanya tapping, kalau hanya gerakan-gerakan tapping, itu dia eh, hanya mampu untuk merilis emosi negatif. Ya ketakutan mungkin berkurang gitu kan. Atau gejala-gejala pada tubuh semisal pusing gitu. Kalau tapping aja itu dia bisa bisa sembuh gitu. Bisa sembuh. Tapi apa namanya? Muatan kognitifnya masih ada. Nah, muatan kognitif ini itu dia nggak bisa serta merta diminta. Misal Mbak Jen, Mbak Jan, misal, ini aku ada nature kebencian, gitu kan? Ini gimana ya kalimat afirmasinya, gitu kan? Nah, jadi kalimat afirmasi itu kan dia untuk menyelesaikan muatan kognitif. Nah, dan kalimat afirmasi itu dia nggak bisa serta-merta diminta. Dia harus melalui proses yang namanya reimprinting. Ini kayaknya panjang ini nanti kan. Bisa di next kelas selanjutnya. Tapi gak apa, kita perkenalkan aja dulu. Gitu kan. Kita perkenalkan. Jadi ada proses reimprinting. Apa reimprinting? Gitu. Jadi kalau bahasa mudahnya ya, reimprinting itu kayak kita ngeprint lagi. Semisal print-printan, print-printan pada saat melihat memori ini, traumatis ini, print-printannya kan ini, bapak jahat, aku anak yang nggak disayang. Itu kan print-printannya itu, print-printan sebelumnya. Dia harus di-print ulang. Dia harus di-print ulang sehingga dia muncul muatan kognitif yang baru. Gitu. Dia harus sampai muncul muatan kognitif yang baru. Itu proses reimprinting dari apa ya, muatan kognitif yang lama ke muatan kognitif yang baru. Dan proses reimprinting itu yang disebut transendensi. Bahasa lainnya transendensi. Dia dia untuk menyelesaikan dia reimprinting itu kan dia nature akunya kan perlu diubah di situ. Itu perlu yang namanya transendensi. Makanya tapping itu tidak ya kalau hanya ketuk-ketuk aja itu emosi negatif bisa bisa rilis. Tapi muatan kognitifnya belum. Habis itu sakit lagi. Nah, itu kenapa kok habis tapping sembuh terus sakit lagi, misal. Ya karena muatan kognitifnya belum kamu sembuhkan. Dan itu harus melalui proses transendensi gitu. Atau teman-teman baca buku. Baca buku apa? Bagi teman-teman yang apa ya belum punya buku ini bisa bisa beli ini bukunya. Karena memang eh apa ya? Kalau memang kalau hanya ketuk-ketuk aja ya emosi negatif gitu, emosi negatif aja yang sembuh. Tapi kognitif belum. Makanya perlu banyak-banyak baca buku. Jadi ada buku tapping ini, silahkan dibeli gitu. Ini banyak cara melampaui kecemasan, cara melampaui rasa bersalah,
cara melampaui. Oh banyak ini cara melampaui. Kan di grup sudah dikirim ya itu daftar isinya itu. Jadi tidak hanya tidak biar tidak sekedar ketuk-ketuk, biar tidak sekedar ketuk-ketuk gitu. Ya bisa, nggak apa-apa juga gitu kan, nggak apa-apa juga. Tapi itu ya kamu hanya menanggulangi gejala. Karena kan teman-teman di sini kan nggak bisa semua transendensi gitu kan. Maksudnya, udah aku transendensi aja sama Mbak Jenny, biar Mbak Jenny aja yang menyelesaikan persoalanku. Ah, itu apa ya? Itu keliru gitu kan. Jadi harapannya teman-teman yang ikut grup ini tuh harus bisa untuk menyelesaikan problemnya sendiri. Harus bisa gitu. Judul bukunya Tapping for Parent, Children and Teenager. Nanti dikirim di grup ya fotonya ya. Itu harus di apa ya harus harus beli gitu. Harus beli. Dan di situ ada kalimat-kalimat afirmasinya juga sudah tersedia di situ. Tuh. Utamanya yang orang tua, utamanya untuk orang tua ini ya. Orang tua yang punya anak itu memang apa ya perlu untuk membaca karena ini muatan kognitifnya ini loh. Dan itu akan terulang-ulang gitu, terulang-ulang terus. Terulang, terulang. Karena apa? Karena muatan kognitif itu dia apa ya? Merusak gitu, merusak merusak emosi, merusak emosi. Emosi yang awalnya netral ketika dimasuki muatan kognitif yang negatif, emosi itu bisa kacau, gitu. Bisa kacau. Karena apa ya? Kognitif ini kan sebenarnya dia di atas emosi, ini kan. Pikiran dan perasaan yang terbatas dan negatif ini kan ya muatan kognitif tadi. Itu kan dia mengganggu meridian meridian terganggu, dia mengganggu emosi, emosi negatif. Kayak gitu. Dan emosi negatif ini mengganggu fisiknya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi apa? Itulah apa pengantar hari ini ya tentang energi psikologi. Harus jelas nature of human, nature of problem. Ini kalau teman-teman terangin ke orang-orang psikologi, orang-orang apalagi, pokoknya orang-orang yang belajar jiwa, oh itu mereka langsung terang gitu kan. Langsung terang benerang cara mereka melihat kenyataan tuh langsung terang. Oh begini ya, oh begini ya. Langsung konflik kemanusiaan tuh langsung berkurang. Karena di situ melihat, karena di situ jelas cara melihat dirinya gitu. Bisa beli buku, bisa beli buku di Mas Haidar, bisa. Mas Haidar tuh siap sedia menampung orderan. Ada pertanyaan sebelum apa? Sebelum kita selesaikan? Clear nggak? Jadi pembahasan hari ini tuh teman-teman apa ya mudeng nggak? Kalau orang luar Jawa itu nggak paham arti mudeng. Paham? Paham nggak teman-teman apa di pertemuan pengantar kali ini? Betul banget Mbak Jen. Alhamdulillah setelah belajar tapping dan baca-baca buku tapping, anakku kalau sakit sudah tidak minum obat lagi, tinggal aku aja di tapping. Nah, keren. Emang apa ya? Emang ya gimana gitu kan? Kita mau mengelak itu gimana juga gitu. Memang ya memang begitulah kenyataannya gitu. Memang ya apa kalau memang dirinya di apa di jelas cara melihat dirinya itu ya obat-obatan enggak ya bisa digunakan gitu kan tapi bukan satu-satunya gitu jangan juga obat-obatan udahlah nggak penting ya nggak gitu juga gitu kan nggak boleh juga kita seperti itu kan ya itu kebenaran juga kita harus apresiasi gitu dan itu bermanfaat gitu bagi yang mungkin akunya sudah lemah atau ya itu bisa menggunakan
stimulus sama dari obat-obatan. Nggak apa-apa juga dah gitu. Saya juga masih minum vitamin gitu kan. Propolis apa itu, madu itu saya juga punya, vitamin B, vitamin D. Bisa jadi dukun. Asli mudeng pol, paham mudeng. Alhamdulillah. Anda bukunya sudah hadir di rumah dan sangat bermanfaat. Nah itu dibaca, jangan jangan hanya beli tapi nggak dibaca. Nah, bukunya dijual Shopee, dijual di Shopee. Kolagen. Awalnya kayak tidak masuk akal, masa iya cuma ketuk-ketuk. Oh iya, itu kan apa ya? Aliran meridian tubuh, aliran meridian tubuh. Dan tapping ini tuh tidak hanya di apa ya, praktekkan oleh apa ya, orang-orang, tidak hanya dipraktekkan sama orang-orang apa ya, orang-orang yang hanya belajar energi psikologi, enggak, polisi gitu kan. Kalau mau lihat videonya itu ya, di mana itu ya videonya, lupa. Saya ada Instagram kayak di sini ya. Instagram coba di sini. Ini kan mana tadi? Nah, ini Pak Polisi dia tapping, Dari ini Humas kan. Gereja Katedral ini Susiana ini menyampaikan Jadi bahwa ibadah tapping atau ini udah misa Natal viral gitu 2024 sebenarnya ini di memang berjalan masyarakat selama Indonesia. 4 sesi, yaitu Itu di tanggal ada itu 24 yang Desember self 2024 ini spiritual emotional freedom camp, itu dilaksanakan namanya selama tapping 2 hari, itu. yaitu Itu dia dua waktu pengikutnya itu maksud udah kami, 1 juta yaitu dari penduduk jam di Indonesia ini, lebih lah 17.00 satu dan juta. Jadi 20.00. teman-teman kalau nggak tapping itu ya ketinggalan zaman gitu, karena memang sudah viral gitu. Tadi juga kami Pak mendapatkan Pak informasi polisi, dari para Humas para Gereja psikolog, Katedral psikiater ini itu sudah banyak, Susiana ini bahkan dokter menyampaikan pun banyak bahwa yang ibadah atau apa ya, misa Natal merekomendasikan tapping 2024 ini sebagai memang berjalan ya selama untuk menurunkan 4 kecemasan. sesi, Ini yaitu kan di tanggal 24 polisi Desember ini kan kecemasannya 2024 tinggi, ini dia harus tapping dilaksanakan selama dan 2 kecemasan itu dia mampu untuk menurunkan apa ya. Jadi tubuh yang sakit itu sebenarnya cemas tubuhnya itu. Makanya dia diseimbangkan sama tapping. Diseimbangkan apa, energi meridian tubuhnya itu dia diseimbangkan. Jadi teman-teman ini kalau nggak tapping nggak, ketinggalan zaman gitu. Harus tapping gitu. Harus tapping. Wah, ini kelas tapping terkeren, walau telat langsung mudeng. Wih. Ya tapping. Mungkin sebelumnya tapping dulu ini. Karena sering tak bersamai belajar tapping ketika sakit, anakku sekarang sudah bisa membuat afirmasinya sendiri tentang emosi negatif yang dia rasakan. Wih, keren ini. Ini kan akhirnya anak-anak itu dia belajar mengenali emosinya. Di situ kan anak-anak itu kan sebenarnya dia posisi dirinya tuh masih menjadi orang kan. Masih objek, masih objek. Objek itu kan yang dikenai keadaan. Jadi kalau semisal anak itu marah gitu kan, nangis gitu, misal nangis, kenapa kamu nangis? Biasanya tuh kan jawabannya kan gini, oh karena apa namanya, tadi aku di apa, dipukulin temanku gitu, atau mainanku diambil temanku gitu kan. Kebanyakan kan masih kenapa kamu menangis, itu kan jawabannya masih jawaban-jawaban bahwasanya diriku ini yang terkena dampak sama orang lain gitu kan, mainanku diambil gitu makanya aku nangis gitu. Lah, kalau dengan anak diajari tapping, dia bisa belajar mengenali perasaannya. Kenapa sih kok kamu nangis? Gitu. Jawabannya bukan sekedar mainanku diambil, makanya aku nangis. Tapi aku mengalami rasa kehilangan ketika mainanku diambil sama temanku. Atau aku mengalami perasaan marah gitu, ketika mainanku diambil sama temanku. Jadi dia belajar untuk menjadi subjek gitu. Jadi dia 1 langkah lebih cepat untuk mengenali dirinya. Oh, diriku ini ya punya loh perasaan marah, sedih. Jadi lebih cepat dia menjadi subjeknya. Jadi dia sadar gitu. Terus bisa nggak kamu apa, tidak marah ketika mainanmu diambil gitu? Bisa nggak? Itu kan nanti kan ada proses membersamainya kan sebagai orang tua.
Saya pada akhirnya dia nanti bisa memilih emosinya sendiri. Jadi emosinya nggak akan terus bergantung sama apa bagaimana dunia memperlakukan kita kan. Nggak nggak akan tergantung di situ perasaannya atau emosinya. Dia bisa memilih, dia bisa 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 cepat merdeka gitu kan dirinya dari dunia. Itu mentalnya sehat nanti. Kalau mentalnya sehat, maka dia akan cerdas gitu kan. Sebenarnya yang mengganggu kecerdasan itu kan karena emosi negatif. Itu ada apa? Ada penelitiannya. Jadi kecerdasan itu sebenarnya karena apa ya? Karena tuntasnya emosi negatif. Jadi kalau belum cerdas, artinya emosi negatifnya masih tebal. Nah, gitu. Jadi teman orang tua kemarin yang menanyakan bagaimana Kak untuk meningkatkan kecerdasan. Nah, sebenarnya meningkatkan bukan meningkatkan kecerdasan gitu. Wong belum cerdas, wah apa yang mau ditingkatin gitu kan. Sebenarnya ya selesaikan aja emosi negatifnya. Makanya tapping gitu, tapping aja ke semua titik. Gak apa-apa, tapping aja terus gitu kan. Biar emosi negatifnya rilis gitu. Kalau emosi negatif rilis, maka kecerdasan bisa tumbuh. Bayangin kalau kalau semisal nih orang cerdas banget, misal dia apa cerdas, udah profesor seumpama gitu kan, profesor cerdas banget. Tapi pas mau pas mau ngajar, dia dimarahin sama istrinya gitu kan, dimarahin, bapak ini kok naruh handuk sembarangan, ini kan gini gini gini, dimarahin gitu kan, emosi negatif terganggu. Pada saat ngajar dia nggak keluar ilmunya gitu kan, kecerdasannya tidak keluar karena tertutupi emosi negatif. Nah, kayak gitu. Jadi biar cerdas gimana? Ya, tapping aja. Selesaikan emosi negatif. Buku tappingnya ada, nanti dikirim di grup. Nanti dikirim di grup lagi. Kak Jana, kalau orang kena gangguan jiwa itu tappingnya di mana ya? Tapping di semua titik aja, karena orang gangguan jiwa itu, ya kan dia kita belum bisa tahu kan perasaannya, apanya. Gitu. Terkecuali kalau dia sudah bisa diajak diskusi. Nah, itu tergantung kamu dia terganggunya di apa gitu. Kalau terganggu di kemarahannya di livernya, banyakin di situ. Tapi kalau mau simple ya udah di semua titik aja kamu ketuk tuh. Kalau mudah kepikiran tuh kan artinya overthinking ya. Overthinking itu dia dilimpah. Jadi teman-teman akses saja di sini. Di yang apa link yang sudah dikirim di grup itu kan. Nih, limpa coba. Nah, limpa. Limpa ini kan dia terkait emosi lemahnya kekhawatiran, cemas, overthinking, keraguan tentang masa depan. Kalau kelelahan kronis itu juga limpa. Itu tappingnya di bawah ketiak di sini tapping kayak gitu. Jadi dibuka itu link yang dikirim ya, dibuka. Ya lumayan lah ya dari 1.000 orang yang hadir 242. Tadi tuh Mas Haidar tuh udah nyiapin Zoom, udah nyiapin apa live YouTube karena takutnya 1.000 orang ini nggak bisa masuk gitu kan. Oh ternyata 242 ya lumayan lah, lumayan gitu kan, lumayan. Nggak usah live YouTube, nggak usah live YouTube Mas. Oke, udah ini ya, udah 8:30. Nanti jadi kelas tapping ini mungkin nggak akan setiap minggu ya, gitu. Ya mungkin eh, ketika ada momen-momen tertentu aja gitu, baru kelas gitu. Kalau teman-teman mau kelas tapping yang setiap minggu, setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu malam itu kan selalu kita rutin kelas tapping. Di situ kan apa ada praktek gitu kan, praktek tapping. Jadi ada ada proses reimprinting itu terjadi pada saat kelas itu. Jadi siapa yang hari ini maju gitu kan. Baru kita sesi proses reimprinting bersama-sama. Kita kita eksplorasi pada saat Zoom. Itu teman-teman bisa ikut kelasnya di
Nanti japri Mas Haidar aja, Mas mau ikut kelasnya yang setiap hari Rabu. Itu nanti dapat buku tapping juga. Tapi kalau mau beli buku tapping aja, bisa juga gitu kan. Gak usah ikut kelas lah Mas, aku buku tapping aja, bisa juga gitu. Kayak gitu. Ketakutan itu di bawah mata, itu dia meridian lambung. Ketiaknya dua-duanya aja gitu. Dua-duanya. Ya gantian nggak apa-apa, nggak harus langsung bersamaan. Kalau sakit pinggang itu tappingnya di meridian kandung kemih sama ginjal. Itu dia terkaitnya apa ya? Dia tidak mau menghadapi kenyataan. Sakit pinggang itu apa ya? Kenyataan ini terlalu terlalu berat untukku hadapi. Jadi kabur aja lah aku nggak usah aku hadapi lah kenyataan ini. Pinggang tuh biasanya kayak gitu. Nama buku tappingnya apa? Ini buku apa? Tappingnya ya. Bisa di ini dulu di apa? Difotoin terus dikirim. Difotoin terus dikirim ke Mas Haidar atau ke siapapun lah. Mas Camim juga bisa. Nih. Jelas ya, buku tapping. Ini banyak ini tapping untuk nih, misal yang punya anak-anak remaja ini ada. Jadi melampaui emosi karena putus atau ditolak pacar. Nah, ini ada juga. Apa ini? Bentar. Oh, oke. Oke, oke, oke. Mungkin itu aja ya kelasnya. Nanti nanti langsung di grup aja ya. Nanti kita lanjutin diskusinya di grup. Oke. Mas Haidar ada acara ini. Ini itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.